sahabat Seteresa UGM, kista dan juga miom di organ reproduksi pasti menjadi momok bagi wanita. Dan tentunya supaya nggak terlambat, kita perlu tahu gejalanya itu apa saja. Dan kita akan cari tahu juga nih, kira-kira pemeriksaan apa dan juga terapi apa yang bisa diberikan di RSA UGM. Kita akan cari tahu ini bersama dengan dokter spesialis Obgyn di RSA UGM. Ini dia. Halo dokter. Halo Mbak Esti. Luar biasa, gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik. Nah dok, di video kali ini kita mau ngobrol sedikit nih. Mungkin jadi pertanyaan bagi sahabat sehat RSA UGM semuanya. Boleh, silahkan. Miom dan juga miom atau kista itu sama nggak sih dok? Miom atau kista itu? Oke, jadi kita ke pengertiannya dulu ya. Oke. Jadi kalau miom itu kan dia benjolan sebenarnya jaringan yang jinak dari rahim atau uterus ya. Sedangkan kalau kista itu biasanya asalnya dari indung telur atau ovarium gitu. Oh baik, jadi miom dan kista itu bukan hal yang sama? Bukan. Jadi kalau miom itu cenderungnya padat, kalau kista itu cenderungnya dia ada cairan kayak balon seperti itu. Oh baik. Itu bukan saudara kembar ternyata ya dok ya. Dia asalnya berbeda Mbak. Oh iya, oke. Nah mungkin ini dok, dari miom dan juga kista nih, terkait tanda atau gejala apa ya dok mungkin yang perlu diwaspadai atau perlu dikenali nih, kayak apa tuh dok? Oke, sekarang kita mulai dari miom dulu mungkin. Boleh. Ya. Jadi miom itu gejalanya ada beragam. Jadi yang paling sering adalah adanya perdarahan yang banyak. Biasanya haidnya jadi banyak sekali yang keluar sampai ganti pembalut berapa kali. Kemudian gejala yang lain adalah pembesaran organ atau pembesaran dari uterus rahim itu sendiri, tempat si miom itu berada. Jadi itu paling gejalanya perut membesar karena pembesaran organ. Lalu gejala yang lain juga tergantung lokasinya dari miom itu. Jadi dia lokasinya ada di rahimnya itu di sebelah mana. Kalau di depan dan mendesak kandung kemih, jadi di dalam di depan rahim itu ada kandung kemih, dia bisa mengganggu proses berkemih. Jadi sering kencing atau anyang-anyangan seperti itu. Sedangkan kalau dia lokasinya di belakang, mendesak tempat buang air besar, itu juga bisa ada gangguan buang air besar atau pendesakan organ yang lain. Misalnya saluran kencing di ginjal itu juga bisa menyebabkan ginjalnya bengkak seperti itu. Tergantung lokasinya ya dok. Betul, ya. tergantung lokasi dan ukurannya. Ya. Oh baik. Kalau tadi miom itu gejala yang perlu diwaspadai salah satunya perdarahan waktu haid gitu terlalu banyak ya dok ya. Perdarahannya banyak gitu. Oke. Mungkin kalau jadi ini dok, saya jadi teringat misalnya nih kalau normalnya haid itu kan sekitar 7 hari mungkin ya dok ya. Iya, 7 hari. Mungkin kalau bagi yang istilahnya ada miomnya nih dok, apakah 7 hari atau bisa lebih lama kira-kira? Tergantung tadi lokasinya. Bisa lebih lama atau dia volumenya yang banyak. Jadi normalnya kan ganti pembalut kalau pas lagi deres-deresnya mungkin 3 kalian ya, 3 atau 4 kali. Tapi kalau orang dengan mioma yang lokasinya di dekat dengan lapisan dalam rahim yang meluruh itu, dia bisa sampai 5 kali. Jadi ganti pembalutnya sering dengan pembalut yang penuh seperti itu. Baik. Memang kembali lagi ke tergantung lokasi. Betul, dan ukurannya. Iya. Nah kalau ini dok, mungkin pemeriksaan apa ya dok ya, mungkin yang bisa dihadirkan di RSA serta mungkin terapinya itu kayak apa? Untuk mioma ya. Kalau untuk mioma sebenarnya tergantung ukuran, kan tadi kadang juga bisa ditemukan dalam kondisi yang tidak bergejala. Jadi periksa untuk kondisi yang lain, lalu kita USG dan ketemu miom itu gitu. Jadi juga bisa tidak bergejala. Nah, pemeriksaannya paling sering yang bisa kita lakukan adalah kalau dari dokter kandungan USG ya. Jadi USG bisa transvaginal kalau sudah menikah atau sudah berhubungan seksual secara aktif, atau bisa juga abdominal, jadi dari perut gitu. Tergantung ukuran juga. Kalau sudah sangat besar juga kita biasanya lakukan USG perut. Terlihat gitu ya dok. Betul. Terus kalau kita curiga kadang kan walaupun miom itu terlihat jinak misalnya, tapi kalau ada feature yang mencurigakan, kita bisa melakukan pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan MRI.
juga tersedia di RSA. Oke, jadi bisa USG tadi, mungkin kalau ada pemeriksaan penunjang lainnya Betul. yang lebih advance itu ada MRI di Betul. RSA. Oke. Dokter, kalau itu tadi kan kita baru yang miom nih, Dok. Iya. Nah, kalau yang kista mungkin kita Oke. ulas sedikit terkait gejalanya dulu, Dok. Oke, kalau kista juga sebenarnya dia kalau ukurannya kecil juga seringnya tidak bergejala kecuali kista coklat. Jadi kista coklat itu apa? Dia adalah lapisan dalam rahim yang sebenarnya meluruh itu, tapi dia lokasinya itu ada di tempat lain di indung telur gitu. Jadi dia berjalanlah ke arah situ sehingga menimbulkan kista coklat karena isinya darah. Itu semacam darah seperti itu. Nah, itu akan menimbulkan nyeri sekali. Biasanya nyeri haid yang sangat tidak membaik dengan anti nyeri seperti itu. Nah, itu adalah kista coklat. Jadi deteksinya dari apa? Bisa dari USG. USG juga. Betul. Oke. Atau MRI tadi juga bisa dan MSCT abdomen kalau di sini juga bisa dilakukan. Oke. Wah, tadi kayaknya Dokter Ratih sempat nyinggung nih nyeri head yang tidak kunjung sembuh, mungkin yang cukup sering dialami ciwi-ciwi di rumah gitu ya, Dok ya. Ternyata itu perlu diwaspadai mungkin ya, Dok ya. Betul. Oke. Ya, apalagi kalau sampai pingsan atau sampai tidak bisa betul, beraktivitas dan betul. tidak mereda dengan menghilang rasa sakit, sebaiknya segera diperiksakan. Periksakan. Ya. Dan tentunya periksanya bisa di RSA UGM, ketemu dengan Dokter Ratri atau mungkin dengan Dokter Opjin yang lain. Betul. Bisa ya, Dok. Oke, Dokter, mungkin untuk menutup perjumpaan di video kita kali ini, Dokter ada pesan kesehatan biar ciwi-ciwi mau screening nih, Dok. Kayak apa tuh? Jadi untuk sobat RSA ya yang mempunyai keluhan atau hanya sekedar ingin check up organ reproduksinya, bisa datang ke RSA di Poli Kandungan Sri Kandi 2. Oke, baik Dokter Ratri, terima kasih banyak informasinya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, Dok ya. Dan supaya video ini semakin bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya, bisa ke keluarga, bisa ke teman, bisa ke tetangga mungkin. Biar kita juga aware dengan kesehatan kita. Baik, saya bersama dengan Dokter Ratri mohon pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.